Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam iNews Pagi. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim serangan besar-besaran yang dilakukan pada Kamis lalu menargetkan fasilitas komando militer dan fasilitas energi Ukraina. Массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления. Inilah detik-detik serangan roket yang diluncurkan Rusia dari kapal perangnya. Selain kapal perang Rusia juga meluncurkan roket dari pesawat tempurnya. Serangan jarak jauh berpresisi tinggi ini menargetkan sistem komando dan kontrol militer serta fasilitas energi yang memastikan operasi perusahaan industri militer Ukraina. Akibat serangan ini, produksi dan perbaikan peralatan militer dan juga amunisi Ukraina terhenti. Gangguan kereta api juga menyebabkan gangguan pasokan senjata oleh negara sekutu. По системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности. Pemirsa, publik Korea Selatan dihebohkan dengan munculnya UFO di langit. Namun benda yang diduga UFO ini ternyata merupakan roket yang sedang diuji coba oleh pihak militer. Media sosial di Korea Selatan dipenuhi dengan pesan dari warga yang mengatakan bahwa mereka melihat cahaya misterius di langit. Namun ini adalah luncuran roket yang merupakan bagian dari upaya militer Korsel untuk membangun pertahanan dan pengawasan berbasis ruang angkasa. Pemerintah tidak memberitahu masyarakat tentang peluncuran tersebut karena terkait dengan rahasia keamanan militer. Sebuah ledakan di sebuah restoran di Turki Barat menewaskan 7 orang pada hari Jumat. Pejabat setempat menyatakan ledakan ini kemungkinan disebabkan oleh kebocoran gas. Selain membuat 7 orang tewas, ledakan juga membuat 5 orang lainnya terluka. Seorang pekerja restoran yang menjadi saksi mata menyebutkan adanya kebocoran di tabung gas yang menyebabkan ledakan pada pukul 3 sore waktu setempat. Ledakan juga menyebabkan restoran ini terbakar. Sejumlah truk pemadam dan ambulans dikerahkan ke lokasi. Pemirsa, serangan roket di Suriah Timur menyerang sebuah bus yang berisi buruh industri minyak. Serangan ini menewaskan sedikitnya 10 orang. Selain menewaskan 10 orang, serangan ini juga menyebabkan 4 orang terluka. Menurut Kementerian Perminyakan Suriah, serangan roket menghantam ladang gas Al-Taim di Provinsi Deir el-Zor Timur. Belum ada pihak yang bertanggung jawab atas serangan ini, namun Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan ini berada di balik serangan ini. Serangan ini diduga merupakan balasan atas ditangkapnya 52 militan ISIS. Pemirsa, untuk menumpas ISIS, pasukan keamanan Suriah yang dibantu koalisi internasional menggelar operasi Al Jazeera Thunderbolt. Hasilnya, lebih dari 60 orang teroris ISIS ditangkap. Pasukan keamanan Suriah melanjutkan operasi militer pada hari Jumat melawan sel-sel tidur ISIS di daerah Al-Hol dan Tal Hamis. Pasukan Demokratik Suriah, Pasukan Keamanan Internal Timur Laut Suriah, dan Koalisi Internasional melawan ISIS mengambil bagian dalam operasi Al Jazeera Thunderbolt setelah serangan ISIS terhadap SDF dan pasukan Kurdi di Raqqa. Serangan oleh ISIS di kota Raqqa pada hari Senin menewaskan 6 anggota pasukan Demokratik Suriah pimpinan Kurdi yang telah memainkan peranan penting dalam perang melawan kelompok tersebut. Operasi ini merupakan balasan atas tewasnya pasukan Kurdi di Raqqa dan menjadi awal dari operasi melawan ISIS di tahun 2023. Juru bicara SDF menyatakan lebih dari 60 teroris ditangkap dalam 2 hari. تأتي هذه العملية بسبب الكثير من العوامل والظروف. إحدى هذه العوامل هو
المعلومات الاستخباراتية التي تلقتها القوات السورية الديمقراطية بإمكانية قيام العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي بتنفيذ العمليات الإرهابية خلال عطلة رأس السنة الميلادية وبشكل خاص في منطقة القامشلي والحسكة وباقي المناطق الأخرى. Fawaz Al-Abdullah, kepala suku Al-Sarabia di daerah Talhamis mengatakan dia akan melawan siapapun yang bekerja atau melakukan tindakan yang mengganggu Suriah. واحنا ما نقبل اي مخرب بهذا البلد من ما يكون ايش ما يكون، احنا لو انه شيء يكون اقرب شيء لنا احنا ضده. اللي يعمل بالبلد هذا يخرب، اللي يفجر احنا ضده، اللي يلعب هذا البلد احنا ضده، داعش احنا ضده. Selama bertahun-tahun, kontrol teritorial ISIS di Irak dan Suriah telah dihancurkan oleh serangan yang didukung Amerika Serikat. Namun ISIS tetap melanjutkan dengan sistem sel-sel tidur yang telah membunuh puluhan warga Irak dan Suriah dalam beberapa bulan terakhir. Pemirsa, informasi lainnya, warga Brazil di kampung halaman Pelé mengenang pemain legendaris ini sebagai pesepak bola terbaik yang pernah mereka miliki. Mereka berkumpul di patung yang didedikasikan untuk mengenang jasa pesepak bola yang menghantarkan Brazil menjadi juara 3 kali Piala Dunia. Penduduk di kampung halaman Pelé di kota Santos, Brazil meluangkan waktu sejenak untuk mengenang pesepak bola legendaris itu dengan mengunjungi patung dan museum yang didedikasikan untuk Pelé. Orang-orang berpose di samping patung sementara yang lain melihat-lihat pameran di museum untuk mengenang sang legendaris. Pelé yang bernama lengkap Edson Arantes do Nascimento ini yang meninggal pada Kamis lalu telah lama berjuang melawan kanker. Serginho Chulampa, mantan pemain tim sepak bola nasional Brazil, menyatakan Pelé adalah pesepak bola yang terbaik yang pernah ada. Sementara Santos, klub tempat Pelé bermain di Brazil, akan memberikan penghormatan terakhir mereka di Stadion Vila Belmiro di luar Sao Paulo. Ke tanah air, pemirsa, tim voli putri Jakarta Electric melakukan launching pemain yang akan berlaga pada Proliga 2023. Selain itu, Jakarta Electric merekrut 2 pemain asing asal Azerbaijan. Kompetisi Proliga 2023 kembali bergulir. PLN kembali berperan dalam kompetisi ini. Berbekal pemain-pemain muda, Jakarta Electric PLN eksis kembali pada ajang bergengsi ini. Pada kesempatan kali ini, Jakarta Electric PLN menggandeng pelatih asal Azerbaijan Ria Rajabov. Selain itu, tim Jakarta Electric PLN juga merekrut 2 pemain asing asal Azerbaijan. PLN berharap dengan kerjasama pelatih asal Azerbaijan dapat meracik tim tampil maksimal dalam PLN Mobile Proliga. PLN dengan bangga telah ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk berkomitmen memajukan olahraga, terutama olahraga voli di Indonesia dan menjadi bapak asuh olahraga bola voli nasional. PLN sangat bangga dapat ikut ambil bagian untuk membantu memajukan olahraga bola voli serta mencetak atlet-atlet profesional sehingga mampu membawa tim voli Indonesia ke jenjang yang lebih tinggi. Lutfiatul Insyah yang ditunjuk sebagai kapten pada kesempatan kali ini menyatakan dirinya yakin bahwa timnya akan menjadi juara kembali dalam laga kali ini. Dari Jakarta, Ismalia Medasari, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat. Sejumlah warga dan petugas damkar terluka saat berusaha memadamkan kebakaran. Permukiman padat penduduk di Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat, Jumat malam dilanda kebakaran. Warga dan petugas damkar berusaha memadamkan api yang terus membesar. Kurangnya sumber air dan akses jalan yang sempit menyulitkan proses pemadaman. Seorang petugas damkar bahkan terluka di bagian kaki karena terjatuh saat memadamkan api. Selain itu, 2 warga harus mendapatkan pertolongan medis karena terluka dan mengalami sesak napas.
pertama juga belum diketahui karena memang tahu-tahu api sudah gede di lingkungan padat penduduk. Mendapatkan sumber air itu sangat sulit. Jadi kita tadi sempat menemukan saluran di Jalan Kaliagar 5 dan kita untuk supaya kontinu kita melakukan penghisapan penyedotan di Tanggul Kalijeling gitu. 2 jam kemudian kebakaran berhasil dipadamkan setelah 19 unit mobil damkar dikerahkan. Meski tak ada korban jiwa, 40 rumah warga ludes terbakar api. Dari Jakarta, Miftah Lugani, iNews melaporkan. Sebuah sekolah dasar di Serang, Banten terbakar akibat korsleting listrik. Beruntung guru dan siswa tengah libur sehingga tidak ada korban. Sekolah Dasar Negeri Ukirsari di Kecamatan Bojonegara, Serang, Banten, Jumat siang terbakar. SD Ukirsari. 4 ruang kelas pun ludes dilalap api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di steker yang terhubung dengan kulkas. Saat peristiwa terjadi, guru dan siswa sedang libur sehingga tidak menimbulkan korban. Yang kebakaran ada 4 ruangan dan 1 dapur. Ada korban jiwa nggak Pak? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Yang ke 1 kantor, guru, dan yang 3 untuk ruangan kelas siswa. Api berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Akibat peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Ditinggal mudik Natal dan Tahun Baru, sebuah kios kelontong di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan ludes terbakar. Kebakaran tersebut diduga akibat korsleting listrik. Ini kebakaran dekat kuburan. Sebuah kios kelontong kebakaran saat ditinggal mudik libur Natal dan Tahun Baru oleh pemiliknya. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang. Hingga akhirnya api berhasil dipadamkan oleh petugas dengan mengerahkan 3 mobil pemadam. Namun naas, barang dagangan pemilik kios tak dapat diselamatkan. Akibat kebakaran tersebut, seluruh dagangan kios ludes terbakar. Belum diketahui pasti berapa total kerugian akibat kebakaran ini, karena pemilik kios masih berada di kampung halaman. Kebakaran mungkin dari arus listrik, kurang arus Pak. Tadi pagi orangnya udah di sini, tapi udah balik ke kampung. Pas begitu ditinggal malamnya, mungkin kurang dari listriknya pas kurang terhubung dari rumah kami udah kami amankan ruang listrik. Yang melapor itu kan tetangga-tetangganya, masyarakat kita melapor, kita turunkan ada 3 unit tadi. Sementara karena kapasitasnya nggak terlalu besar, maka yang 2 lagi sudah kita kembali. Bagi masyarakat yang akan mudik liburan, diharapkan kembali memeriksa kondisi rumah untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Sebuah truk bermuatan palet dan busa hangus terbakar di jalur Pantura wilayah Desa Sriwulan, Demak, Jawa Tengah. Truk berjalan sejauh 500 meter saat masih diselimuti kobaran api. Inilah detik-detik truk bermuatan palet dan busa terbakar di jalur Pantura kawasan Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah. Truk bermuatan penuh ini berjalan sejauh 500 meter dengan kobaran api. Rencananya, truk naas ini berangkat dari Surabaya menuju Bandung. Beruntung saat kejadian tidak ada kendaraan lain yang melintas. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kurang dari 20 menit, 3 truk pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Peristiwa ini sempat menimbulkan kemacetan, namun kembali normal setelah truk dievakuasi. Pertama api keluar dari atas, kurang tahu. Dari muatan itu, pasti dari muatan. Dari muatan. Iya. Jadi taunya itu dari mana? Taunya dari kira-kira 500 meter di sini lah. 500 meter? Iya, masih kecil itu apinya. Terus? Masih kecil, pas di sini mau dekat air, maksudnya proses siram, dapurnya udah. Proses pemadaman apinya? Sekitar 30 menit. 30 menit ya? 30 menit sudah bisa teratasi. Ngerasa kesulitan Dan? Ada kendala nggak Dan? Ya kendalanya karena situasi arus lintas padat, kita harus kerja keras untuk mengatur lalu lintas. Ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan.
Pemirsa, hujan deras dan angin kencang menerjang permukiman warga di Desa Tamalatea, Takalar, Sulawesi Selatan. Akibatnya puluhan rumah warga porak-poranda. Permukiman di Desa Tamalatea, Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat sore dilanda hujan deras dan angin kencang. Akibatnya lebih dari 50 rumah warga rusak berat. Sebagian rumah mengalami kerusakan di bagian atap, bahkan ada yang sampai rata dengan tanah. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun warga berharap bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak. Pemirsa, satu korban meninggal dunia akibat longsor di Maros, Sulawesi Selatan ditemukan, sementara 4 korban lainnya masih hilang. Memasuki hari keempat, pencarian terhadap 5 korban tanah longsor di Desa Rompe Gading, Maros, Sulawesi Selatan membuahkan hasil. Jumat siang, 1 korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan, TNI dan Polri dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan tertimbun lumpur di sungai 5 meter dari lokasi longsor. Jenazah yang belum dikenali ini kemudian dibawa ke Puskesmas Cenrana, sementara 4 korban lainnya masih dinyatakan hilang. Telah ditemukan 1 orang korban lagi dari korban tanah longsor di Desa Cenrana, Camba, Kabupaten Maros. Ditemukan di sekitar 5 meter dari lokasi kejadian di sungai. Dan seluruh tim SAR mengevakuasi korban tersebut ke Puskesmas Cenrana, Maros. Sebelumnya, tebing setinggi 50 meter longsor dan menutup akses jalan setelah diguyur hujan deras. Akibatnya, 16 orang menjadi korban. 10 korban ditemukan selamat, 2 korban meninggal dunia, dan 5 korban hilang. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir dengan ketinggian hingga 1 meter merendam puluhan rumah di Taman Cikande, Kabupaten Tangerang. Sejumlah warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Puluhan rumah di perumahan Taman Cikande, Kecamatan Jayati, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat sore terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Banjir yang datang tiba-tiba dan masuk ke dalam rumah membuat sebagian warga tak bisa menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Khawatir banjir semakin tinggi, jumlah warga yang bertahan terpaksa harus dievakuasi petugas BPBD Provinsi Banten untuk mengungsi ke rumah sanak saudara mereka. 34 warga terdampak banjir ini. Meski ada yang sudah mengungsi, sebagian warga masih ada yang bertahan di lantai 2 rumah mereka. Bagaimana, Bu? Rendang sih, nggak tahu, nggak taunya gede segini, jadi kita nggak siap-siap kayak gitu. Soalnya udah kerendam semua. Apa sih Bu yang dikeluhkan Ibu nih ketika lagi banjir gini? Ya kayak begini, barang-barang yang ada udah hancur semua. Debit air dari 30 sampai 100 meter. Kebetulan tadi kita ke TKP itu kisaran kurang dari jam 1 kita evakuasi di setengah 2 karena memang ada bantuan warga untuk dievakuasi baik barang maupun alat-alat yang lain. Selain curah hujan yang tinggi, banjir disebabkan air kiriman dari kawasan Serang, Banten yang membuat sungai Cidurian meluap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, memang Yasmin, sekarang lagi musim hujan, kayak hampir setiap hari hujan, dan bahkan di Jabodetabek ini juga hujan seperti tidak terprediksi, bahkan di Tangerang sampai hujan 1 meter tingginya, banjirnya. Di tempat kamu gimana, hujan terus nggak? Karena di rumah saya dataran tinggi, Bre, jadi tidak pernah hujan sih. Maksud kami tidak pernah banjir, tapi hujan selalu setiap pagi sampai malam itu hujan terus, Bre. Ya, tapi untungnya di dataran tinggi ya, jadi nggak pernah menggenang dan nggak pernah banjir. Tapi ya memang walaupun mau di dataran tinggi, mau dataran rendah, kita tetap harus waspada ya. Betul karena sekali. Banjir bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ya, gitu. Berarti memang kita harus selalu waspada ya. Betul. Ya, informasi lain pemirsa, waspadalah saat berwisata. Akibat cuaca ekstrim, banjir lahar dingin menerjang sejumlah aliran sungai di lereng Gunung Merapi hingga 3 chip wisata terjebak. Sementara cuaca buruk menyebabkan tanah longsor di wilayah Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur.
Evakuasi mobil jeep wisata yang terjebak banjir lahar dingin Gunung Merapi di kawasan Kali Kuning, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta berlangsung dramatis. Petugas dibantu warga menarik mobil yang terjebak dengan kondisi mobil terbalik setelah diterjang arus banjir. Total ada 3 mobil jeep wisata yang terjebak aliran banjir lahar dingin ini. Peristiwa terjadi saat sejumlah jeep sedang mengantar wisatawan untuk menyusur rute wisata jeep lereng Merapi. Tiba-tiba saat berada di Kali Kuning, aliran sungai semakin deras dan pengemudi langsung menyelamatkan penumpang dan meninggalkan mobil jeep. Banjir lahar dingin terjadi setelah puncak Gunung Merapi diguyur hujan lebat. Kejadiannya banjir itu tiba-tiba. Tapi untuk pemandu itu driver itu sudah menghimbau ke wisatawan bahwa untuk turun dari jeep untuk mengamankan masing-masing dari wisatawan itu. Jadi di sini nggak ada korban, cuman jeepnya otomatis ditinggal daripada nanti pemandunya kan. Kondisi cuaca ekstrim pada kesempatan ini tetap jaga untuk waspadaan untuk selalu berhati-hati dalam. Masih karena cuaca buruk, tanah longsor terjadi di sejumlah titik di wilayah menuju Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tepatnya yang terparah di kawasan wisata di Desa Baledono, Kecamatan Tosari, Kabupaten setempat. Bahkan jamban yang kenal sebagai pelengsengan yang baru dibangun usai bencana longsor pada bulan lalu kini kembali ambles. Dari data, ada 8 titik tanah longsor terjadi di wilayah Kecamatan Tosari. Longsor karena struktur tanah tidak kuat menahan derasnya hujan. Itu karena diakibatkan hujan sangat deras sekali, mulai jam 2 sampai malam sampai pagi tadi. Terjadilah longsor di Desa Baledono menuju Tosari ada 4 titik. Dan juga ada yang ada di Tosari Ngadiwono juga ada. Tosari Wonokitri juga ada. Petugas mengimbau para pengguna jalan maupun warga Tosari ekstra waspada terhadap tebing-tebing di pinggir jalan karena rawan longsor. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DPR akan memanggil BRIN dan BMKG terkait heboh prediksi cuaca ekstrim di Jabodetabek. Namun masyarakat diminta tetap waspada jika tak ada aktivitas mendesak, hindari kawasan potensi bencana. Kemarin masyarakat dihebohkan dengan informasi di media sosial mengenai cuaca ekstrim yang melanda wilayah Jabodetabek. Salah satu pernyataan yang menghebohkan ialah informasi dari BRIN yang menyebutkan potensi hujan ekstrim hingga badai terjadi pada 28 Desember di wilayah Jabodetabek. Namun hal ini dibantah oleh Kepala BRIN Laksana Tri Handoko yang disampaikan melalui siaran pers di laman resmi BRIN pada 29 Desember 2022. Namun BRIN akan bertanggung jawab dan mengevaluasi ekosistem riset hingga inovasi untuk meningkatkan standar dan norma serta budaya ilmiah di kalangan periset secara nasional. Sebelumnya peringatan dini Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebut potensi hujan ekstrim hingga badai yang diprediksi terjadi pada 28 Desember 2022 hingga awal Januari 2023. Prediksi BRIN ini berdasarkan analisa data satelit sistem peringatan dini. Wilayah Jakarta, Banten, dan Bekasi akan menjadi sentral yang akan dilanda cuaca buruk. Namun demikian, malam hari ini, pada malam hari, kemudian besok dari pagi begitu ya, badai itu akan semakin meningkat begitu ya, dan kemungkinan besar akan masuk ke darat lebih jauh. Ini yang harus kita waspadai bersama karena masuk ke daratnya ini melalui pesisir dari barat dan dari selatan. Sedikit berbeda dengan BRIN, BMKG menyatakan Jabodetabek memang terjadi hujan ekstrim pada 28 Desember 2022, namun bukan badai dahsyat. Kepala BMKG Dwi Korita menyatakan Jabodetabek hanya dilanda hujan lebat dan hujan ekstrim. Prediksi ini justru Jawa Barat, Jabodetabek sampai 28 Desember insya Allah masih bisa terkendali, masih relatif aman, hanya mulai 29 itu mulai diwaspadai. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mempertanyakan beda informasi antara BRIN dan BMKG soal badai 28 Desember 2022. Dasko menyatakan komisi terkait akan memanggil kedua lembaga untuk diklarifikasi.
Masyarakat diminta tetap waspada jika tak ada aktivitas mendesak, hindari kawasan potensi bencana. Kalau kita lihat semangat BRIN dan BMKG itu kan sama-sama mengingatkan kepada masyarakat tentang perlunya kehati-hatian menghadapi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan ada di tanggal 28 sampai dengan 30. Namun biar bagaimanapun nanti kita akan minta komisi teknis dalam hal ini yang membawahi BRIN dan BMKG untuk nanti memanggil dan mensinkronkan agar kedua lembaga ini bisa saling melakukan integrasi data. Antisipasi cuaca ekstrim, TNI AU kerahkan 2 pesawat CASA NC212 untuk melakukan modifikasi cuaca. Kedua pesawat akan menebar garam di langit pada koordinat yang telah ditentukan. Pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca dilakukan sejak 25 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Angus Pagi akan segera kembali usai jeda.